Yeah, good morning everyone. Morning. How are you today? Good. How are you? Okay, I'm great today because today is Friday and tomorrow is Saturday. It means weekend and holiday. Okay, so Friday is always makes me happy, yeah, because this is our great day, yeah. Okay, Diba, Isan, Anis, how are you today? Fine. Oke, Isan, abis saya kejar-kejar tugas ya kemarin karena memang tadi malam saya pun sampai jam 12 malam untuk menginput nilai karena sebetulnya nilai itu ada, cuma belum dimasukkan ke dalam format e-raportnya gitu ya, dan itu banyak sekali karena because I want your parents, I mean my students' parents to know apa capaian atau bagaimana capaian anak-anaknya itu. Jadi yang saya masukkan kalau nanti melihat, Miss kok nilai PTS-nya beda ya sama nilai di rapot gitu. Iya, beda karena yang saya input di rapot adalah nilai keseluruhan selama 3 bulan belajar. Ya, jadi kalau nanti misalkan kalian lihat nilai PTS-nya kenapa berbeda dengan nilai hasil PTS murninya, itu berarti kalau ternyata lebih tinggi berarti ya tugas-tugas kalian selama 3 bulan ini dari Juli, Agustus, September, Oktober ya, itu baik, maka nilainya pasti lebih tinggi dari nilai PTS ya. Atau kalau misalkan nilai lebih rendah, bahkan ada yang di bawah KKM, misal nilai pengetahuannya di bawah KKM, itu berarti ada tugas yang mungkin memang belum selesai gitu, atau udah ngumpulin cuma belum saya sempat koreksi. It's okay, karena nanti setelah pembagian raport PTS ini kalau misalkan ada mau perbaikan nilai atau apapun, itu bisa, sehingga nanti raport di akhir semesternya bisa di atas KKM semua gitu. Karena kan dari kemarin juga sebetulnya sudah diinfokan gitu ya. Kalau kelas ini sih mungkin hanya 1-2 orang, tapi maksud saya di kelas lain itu banyak sekali yang tugas-tugasnya belum lengkap, sedangkan kami guru sudah harus menginput raport ya, karena kan harus diinput di website gitu, karena nanti pembagiannya kan otomatis ya, tidak daring, tidak luring, jadi mau tidak mau semua harus dimasukkan ke dalam sistem dulu seperti itu. Oke ya, jadi mudah-mudahan nanti hasil-hasil yang kalian dapat adalah nilai-nilai terbaik ya, nilai-nilai yang bagus-bagus semua. Oke, now I'm going to discuss with you about, because you are now in 12th grades, kelas 12 ya. So you have to think, what will I do after I graduate from school? So kamu mau ngapain? Kalau Anis, what will you do? Are you going to continue your study at university, or you want to go working? You find a job. Apa nih? Mau kuliah, lanjut studi, or you find a job? Wait, ada yang salah masuk kelas. Si Raffi, ini 12 akuntansi Raffi. You have to join 12 TKJ 2 Raffi. 12 TKJ 2 nggak ada gurunya, Bu. Nggak ada apa? Nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya. Harusnya siapa? Jadi disuruh job sih, tapi nggak ada gurunya. Masuk ke breakout room 12 TKJ 2 coba. Ada tadi. Maksudnya ada Nurmila yang sudah join tadi. Saya lihat di breakoutnya. Kenapa? Muridnya doang. Iya nggak apa-apa. Terus kamu oh disuruh zoom aja gitu. Kamu harusnya pelajaran siapa nak? Harusnya pelajaran siapa Raffi? Mulok, Bu. Oh, Bu Afra ya? Iya. Mungkin belum join kali Bu Afra, lupa kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu mau ikut juga nggak apa-apa, Pi. Ya biar kamu dengerin saya ngomong. Nanti hari Selasa juga kelas kamu kebagian. Oke. Ya, tadi Anis mau, ya boleh Raffi join. Nah, Anis mau find a job or mau lanjut kuliah?
Okay, you wanna go working, yeah? Okay, kamu gonna job. I'm going to find a job. Okay. What about Devi? Devi, are you going to continue your study or you want to find a job? Devi? Saya pengen melanjutkan ke universitas. Okay, so I'm going to continue my study at university. What about Ihsan? You? What are you going to do? Oh, you gonna find a job first, and then after getting some money, you want to continue your study, ya? Boleh, bisa juga kayak gitu. Kalau Yusuf mau ikut pelatihan Akmil ya, atau Akpol atau Akbid? Akbid. Oh, you wanna going to enroll ya, masuk ya, bukan enter tapi enroll, mendaftar to apa namanya itu ya, kalau dalam bahasa Inggris kalau sekolah kedinasan itu maybe government school seperti itu ya, yang memiliki ikatan dinas. Iya, itu harus hard worknya dari sekarang. And apa ya, maksudnya kadang-kadang orang bisa masuk nggak bisa keluar juga gitu, sometimes ada beberapa hand seperti itu gitu ya, tapi kamu harus yakin gitu bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya, and you have to enjoy the process gitu kan, mulai dari preparation sampai nanti misalkan mau tes, bahkan ketika nanti sudah masuk, kemudian untuk bisa survive sama teman-teman yang lain, biar maksudnya punya jiwa kompetitif juga, tapi jangan lupa kolaboratif juga sama teman-teman gitu, karena kita nggak bisa belajar sendiri gitu. When we have a difficulties, kalau kita punya kesulitan, pasti we need help from our friends gitu kan. Nah, I have a story. My classmates was also jadi dia tuh 1 tahun dulu di UNJ. Tahun pertama 2009 itu she didn't pass the test untuk masuk STAN gitu ya. Akhirnya dia ambil yang UNJ dulu waktu itu setahun, dan memang she so smart, bahasa Inggrisnya juga bagus gitu ya. Jadi selama kuliah setahun di bahasa Inggris pun memang nilainya itu selalu bagus. And finally in 2010, di 2010-nya she tried again to join the test untuk masuk STAN, dan itu masuk gitu. Jadi 2010 akhirnya di tahun kedua di kedua kalinya dia ikut tes, dia masuk gitu ya. Ya memang ya yang terbaik ya itu gitu, dia harus kayak ya udah ninggalin UNJ-nya, kemudian dia memang her dream is to be STAN students gitu kan, dan akhirnya sekarang juga memang sudah bekerja di pajak gitu ya, bahkan sempat dioper ke daerah, kemudian bekerja di Kalibata sekarang gitu ya. Jadi memang banyak banget gitu proses yang harus dilalui, and you have to be ready gitu, dengan segala macam ya tesnya, belajarnya gitu. Jadi endurance-nya, stamina-nya juga belajarnya harus kuat, karena memang kalau udah itu kan udah kayak vokasi ya, maksudnya kita hanya fokus di satu bidang, yaitu bidang akuntansi gitu ya, pajakan segala macam. Nah, jadi kamu expert di situ. Ya, jadi pesan saya ya harus semangat, semuanya siap, fisiknya, mentalnya terutama, karena kuliah itu kalau kita nggak siap mental, ya kita cuman kayak kuliah pulang terus cuma menuhin tugas aja, but we don't have any skill gitu ya. Ngapain gitu, SMK aja udah cukup kalau memang cuman hanya sekedar you find the title, hanya mencari gelar. Nah, today I'm going to share you gimana kalau misalkan teman-teman yang mau langsung kerja. Nah, kita akan belajar how to write a good application letter. Jadi bagaimana menulis surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Ya who knows, kamu nanti ada info lowongan pekerjaan yang multinational atau international company, meskipun tempatnya tetap di Jakarta atau di Indonesia gitu, tapi dia misalkan punya relasi dengan perusahaan asing. Nah, itu pasti semua dokumennya harus dalam bahasa Inggris, including application letter. Nah, application itu apa? Application maksudnya bukan aplikasi ini ya, bukan aplikasi WhatsApp, aplikasi software seperti itu, tapi apply. Ada apply. Apply itu maksudnya melamar, ya. Application itu lamaran. Applicant orangnya ya itu disebut pelamar pekerjaan ya, atau pelamar kerja namanya applicant.
Oke, kita lihat mungkin tadi sudah dibaca. Saya ingat tadi filenya belum sempat saya convert ke PDF, akhirnya saya baru kepikiran, oh ya, karena filenya terlalu besar sehingga I think I have to convert first to PDF supaya kamu mendownloadnya lebih ringan. Oke. Okay, now let's see. This is it. Okay. Application letter. Okay. Kenapa saya nggak bisa bikin slide sebagus slide kalian ya? Jadi biasa aja slide-nya. Harus belajar ini. Oh, nggak bisa slideshow ternyata. Oke. Kita lihat. Nah, ini kalau dilihat kompetensi dasarnya, apa yang harus kalian pahami di materi ini? Yang pertama, kita bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke. Berupa beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja. Jadi fokus kita selama beberapa pertemuan ke depan adalah di surat lamaran kerja. Ya, baik dari readingnya maupun writingnya. Jadi harus ada 2 skill yang kalian miliki, yaitu membaca surat lamaran kerja, membaca iklan lamaran kerja, dan iklan lowongan pekerjaan ya. Dan yang terakhir itu menyusun teks khusus. Jadi nggak ada ngedit dulu. Ya, ngedit dulu sih maksudnya sebagai awal ya. Maksudnya ngedit itu kayak you find from the internet, and then kamu bisa mengganti beberapa kalimat sesuai dengan biodata kalian sendiri. I think you have done in bahasa Indonesia subject, iya kan? Udah bikin ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya bentuknya itu atau isinya sama, hampir sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hanya saja struktur dalam penulisannya itu ada sedikit perbedaan. Nah, kita akan lihat nanti. Oke, di sini ada learning objectives-nya. Jadi hanya satu sebenarnya tujuan pembelajarannya, yaitu ya bisa kalian baca sendiri ketika nanti saya menyajikan sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, kamu bisa nanti mengikuti untuk menyusun ya surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, buku paketnya sudah ada di sisinya masing-masing. Karena nanti kita akan coba bandingkan antara surat bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Oke. Nah, ini coba. Kalau lihat ini biasanya Nah, oke, sip. Udah bisa. Oke, ini yang kita bilang apa? Kalau ada gambar seperti ini. Iklan lamaran kerja ya, atau job vacancy advertisement iklan ya. Job vacancy biasanya. Nah, ini ada contohnya, executive secretary dan sebagainya. Requirement itu persyaratan ya. Jadi nanti dilihat, nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa menyusun surat lamaran kerja berdasarkan iklan yang saya berikan ya. Jadi nggak bebas Miss, enggak ya. Alamat tujuannya, tempat wisata, tempat perusahaannya di mana, apa yang dibutuhkan, itu harus sesuai dengan surat lamaran kerjanya. Jadi surat lamaran kerjanya nanti harus sesuai dengan iklan yang diminta. Jadi kalau di iklannya minta lulusan sarjana akuntansi gitu kan, mahir dalam komputer akuntansi. Nah, segala persyaratan itu harus tercantum dalam surat lamaran kerja kalian gitu, termasuk di CV. Jadi nanti ada 2 dokumen. CV-nya nanti di bab berikutnya kita pelajari lagi, CV dan job interview. Nah, yang untuk hari ini di surat lamaran kerjanya dulu gitu. What do you think? CV dengan surat lamaran kerja itu are they same or not? Sama atau enggak? Berbeda ya. Jadi sebetulnya kalau di surat itu kita menyatakan tujuan kita apa, kita mengetahui iklan lowongan kerjanya dari mana gitu. Nah, sedangkan kalau CV itu lebih kepada resume, apa yang kita miliki, skillnya apa, kita orang yang bagaimana itu. Udah bikin kan pasti CV ya? Udah bikin juga kan? Udah pakai Canva, lebih keren ya kan? Wah, tahun lalu tuh anak-anak bagus-bagus sekali. Apalagi di print ya, waktu masih daring dulu di print, dan saya baru tahu Canva itu justru dari anak-anak angkatan 2019 gitu. Mereka buat di print itu bagus-bagus banget ya.
Oke. Nah, jobs. Tadi yang mau nyari jobs. Oke, kita akan belajar apa? Pertama, social functionnya. Ya, jadi fungsi dari pembelajaran ini adalah untuk bisa menulis surat lamaran kerja yang baik, to impress the readers. Impress itu memberi kesan. Jadi kadang ada kayak HRD, ya, Human Research Development atau personalia itu dia lihat dari kata-kata yang kita tulis aja dia udah impress, udah kayak terkesan gitu. Oh, ini orang bagus juga nih susunan katanya gitu. Nah, to fulfill the objectives of the letters. Jadi untuk mencantumkan tujuan dari surat itu sendiri gitu. Nah, strukturnya, kemudian language features-nya. Oke, kita lihat dulu apa sih application letter. Ya, application letter sama cover letter itu istilahnya sama ya, surat lamaran kerja, dokumen yang kita dikirim untuk provide additional information, untuk memberi informasi tambahan tentang skill dan pengalaman kita. Gitu ya. Nah, biasanya menyajikan informasi detail. Kenapa sih kamu bisa qualified di situ? Jadi, surat lamaran kerja itu kenapa berbeda dengan CV? Kalau CV itu nyebutin skillnya ini dalam bentuk list gitu ya. Sedangkan kalau surat lamaran kerja itu lebih kepada saya tuh layak loh karena saya punya ini. Nah, itu kamu sampaikan di surat lamaran kerja. Nah, kemudian dibuktikan dengan adanya CV, sertifikat pelatihan, sertifikat misalkan pengalaman kerja kamu apa. Nah, itu baru dokumen-dokumen pendukungnya untuk membuktikan omongan kamu tuh di surat lamaran kerja benar bahwa kamu itu qualified. Qualified tuh maksudnya layak dalam job ini gitu. Misalkan mau ngelamar jadi akuntan gitu. Ya. Nah, apa aja yang ada di dalam surat lamaran kerja? Yang pertama, di bagian atas itu ada nama dan juga alamat dari perusahaan. Ini sama ya, dalam bahasa Indonesia juga seperti ini. Kemudian tanggal surat, formal greeting. Kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya mungkin dengan hormat. Ya, tapi kalau di dalam bahasa Inggris bukan with respect ya. Jangan di bahasa Indonesia, jangan diterjemahkan with respect dengan hormat. No. Tapi Dear Sir, Dear Madam, Dear Mr. Smith. Kalau namanya Adam Smith, gunakan nama belakangnya Dear Mr. Smith. Ya, itu pun kalau kita tahu nama HRD-nya. Kalau kita nggak tahu nama pemilik perusahaannya, nama HRD-nya atau nama manajernya, cukup bilang Dear Sir, S-I-R, Sir atau Mr. Ya, itu. Kemudian ada heading with reference to the job under application. Nah, biasanya ini ada reference tuh kayak rujukan, misalkan ada dari siapa gitu, kayak bukan orang dalam ya istilahnya ya. Maksudnya kadang-kadang ada kayak kita kenal seorang, kemudian nanti perusahaan tuh bisa menghubungi orang yang merekomendasiin kita itu gitu. Sekarang kan susah ya, makanya kalau orang-orang nggak punya kenalan dari orang dalam atau apa, karena itu kita nggak punya reference. Paham gak ini maksud referensi itu? Jadi misal nih saya mau mengajak teman saya untuk ngelamar di Darul Ulum gitu, ngajak Miss Neni lah misalkan. Nah, Miss Neni ketika membuat surat lamaran kerja ke Bu Popi gitu atau ke yayasan, dia bisa mencantumkan nama saya sebagai referensinya gitu, dan saya nanti akan bertanggung jawab misalkan ketika Miss Neni itu ada masalah atau apa segala macam, itu saya juga bisa ditanyakan gitu, dimintai pertanggungjawaban gitu. Ini nih orang bawaan kamu begini-begini gitu, kayak gitu that's reference ya. Kemudian di bawah itu ada, at the bottom ada an appropriate sign of, ini kayak hormat saya dalam bahasa Indonesia, your faithfully, your sincerely dan sebagainya. Kemudian your name and contact details. Ini juga penting. Kalau kamu mau dipanggil sama perusahaan, tentu harus ada kontak yang bisa dihubungin ya. Nama jelas, nomor handphone dan juga email address kalau ada. Karena biasanya perusahaan itu nggak nelpon, tapi dia biasanya ngirim email juga gitu. Oke. Nah, ini strukturnya ada salutation tadi, salam ya. Kemudian opening paragraph pembuka, body or content, isi surat, kemudian closing paragraph dan enclosure. Ini sebenarnya ada di buku paket kalian halaman 73. Ya, jadi itu ada di halaman 73. Di 72 dan 73 itu, di 72-nya ada surat dalam bahasa Indonesia, bisa nanti kita lihat. Nah, kemudian 73 nanti ada latihannya.
Oke, ini kita lihat. Nah, ini tanggal surat ya. Kemudian ini adalah perusahaan yang dituju, di addressee. Addressee itu alamat dalam, alamat yang mau kita tuju. Nah, yang mana yang salutation? Ini yang dear sir. Ya. Opening paragraph. I am writing to apply the position of administration staff. Ini anak AP dulu, angkatan berapa saya lupa nih, Ratna ya. Dia buat seperti ini. Was advertised on Tempo September 23rd 2020. Jadi ini namanya paragraf pembuka. Jangan ujuk-ujuk saya mau ini saya punya ini, enggak, saya punya skill ini. Tapi dibuka dulu. Saya menulis surat ini untuk menempati posisi sebagai staf administrasi seperti yang diiklankan di koran Tempo pada tanggal 2 September. Ini kalau melihat iklannya di koran Tempo. Kalau melihat iklannya di website, misalkan jobstreet.com, itu juga ditulis. Ya, tergantung melihat iklannya di mana. Di social media of your company juga boleh, di Instagram misalkan ya. Nah, kemudian baru jelasin punya skill apa, pengalaman kerja bagaimana. Itu namanya body, isi suratnya. Qualification kamu semua adanya di isi surat ya. Terakhir di closing itu, I would gladly welcome an opportunity. Ada harapan di situ. Ya, saya mau nih di interview. Kemudian I hope my skill can be one of your company's asset. Wah, saya berharap skill saya bisa menjadi aset dari perusahaan Anda. I'm looking forward, saya menunggu gitu ya, dari Anda gitu ya. Kemudian kayak, nah ini dia, tapi kurangnya di sini hanya tidak mencantumkan email aja. Misalkan di sininya I'm looking forward to hearing from you to be interviewed gitu ya. You can contact me on apa gitu, nomor berapa, emailnya apa ya. Terakhir baru thank you for your consideration and attention. Terima kasih atas pertimbangan dan perhatian Anda. Tanda tangan ya. Di sini hormat saya kalau dalam bahasa Indonesia. Enclosure namanya. Tanda tangan dan nama jelas kamu. Ini cukup mudah ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Now, coba kita compare. Halaman 72 di task 10 itu ada letter 1 and letter 2. Compare the two letters below. How different are they? Oke. Coba bukunya dipegang ya. Oke, saya mau ke siapa ya? Salah. Ada Eka, mana Eka? Oke, Eka nggak ada ya. Udah, coba Latifa deh. Latifa, ada buku Latifa? Latifa? She didn't hear me. Latifa, can you hear me? Nggak dengar ya. Padahal online mukanya tuh. Kayak Alif deh. Alif ada Alif? Alif, mikrofonnya dihidupin Alif. Oke, Alif ada buku paket? Oke, dilihat halaman 72 sudah? Udah. Alif lihat ada letter 1, ada letter 2 ya. Ada surat yang pertama dan surat yang kedua. Surat yang pertama itu pakai bahasa Inggris, surat yang kedua itu bahasa Indonesia. Alif coba sebutin satu saja perbedaan dari kedua surat ini, Alif. Apa, Alif? Selain bahasanya ya, yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Menurut Alif dari segi penulisan gitu. Dari ini kan kita belum lihat isinya ya. Dari bentuknya aja bedanya kelihatan nggak, Alif? Iya, apa Liv? Kira-kira yang nggak ada di bahasa Inggris tapi ada di bahasa Indonesia gitu. Begitupun sebaliknya. Oke, kalau bingung dari situ lihatnya, Alif coba lihat surat yang di slide Miss Mariam. Ini bahasa Inggrisnya. Alif udah bikin surat bahasa Indonesia, Alif?
kamu dari Bu Kurli sudah bikin tugas bahasa Indonesia surat lamaran kerja? Udah pernah bikin? Udah. Alif nulis nggak di situ kayak yang ada di buku halaman 72 ini? Ada salinan ijazah terakhir 1 lembar, pas foto gitu, dokumen-dokumennya ditulis nggak? Di surat lamaran kerja Alif. Tulis kan? Iya. Yang dibikin sama Alif dengan yang ada di halaman 72 letter 2 ini sama ya? Iya kan? Formatnya, saya bicara formatnya ya. Formatnya sama. Oke. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, Liv dan juga teman-teman yang lain nih, kita tidak perlu menyebutkan dokumen apa yang mau kita lampirkan di dalam surat lamaran kerja. Ya, itu satu perbedaannya kalau dalam format penulisan. Kalau di bahasa Inggris kita nggak perlu. Jangan sampai nih nanti nih, ini saya udah ingatkan ya. Jangan sampai kalian nanti hanya menerjemahkan surat bahasa Indonesia kalian ke dalam bahasa Inggris. Terus disebutin nih, photocopy of certificate, photo size for, nggak boleh disebutin one sheet gitu ya, 1 lembar. Photocopy ID card, nah nggak boleh. Itu nggak usah. Ya, di dalam bahasa Inggris kamu tidak perlu menulis seperti ini nih, seperti letter 2. Ya, yang perlu kamu tulis adalah kamu bisanya apa. Gitu ya. Itu yang perlu ditulis di surat lamaran kerja. Your qualification. What is your skill? Gitu. Oke. Ya, sampai sini bisa dipahami. Jadi itu salah satu perbedaannya ya kalau dari segi penulisan. Kita nggak perlu mencantumkan dokumen-dokumen apa yang kita lampirkan ya untuk melengkapi surat lamaran kerja kita. I think that's all for my explanation. Do you have any question? Ada pertanyaan? Saya mau nanya Miss. Oke, Yusuf. Kan nanti kan ini iklannya nanti dari Miss kan ya. Ya. Nah kalau misalkan iklannya itu persyaratannya misalkan terus S1 gitu, kita nulis di CV-nya bagaimana Miss? Oke. Nulis di S1 gitu atau bagaimana? Berarti nanti jatuhnya jadi kayak role play gitu. Jadi seolah-olah sudah udah lulus S1 gitu ya, sudah punya. Jadi saya tuh pengennya gini. Meskipun pada kenyataannya memang yang enak tuh memang real ya. Jadi artinya yang memang fresh graduate gitu. Supaya nanti bisa kepake untuk misalkan next bulan depan atau tahun depan mau ngelamar kerja gitu. Nanti coba akan saya cari karena memang stok iklan saya nih kebanyakan karena emang waktu itu kan buat ujian ya. Jadi maksudnya pengen ngumpulin kosakata gitu. Gimana caranya kamu bisa ngarang sesuatu yang memang bukan kamu. I mean kamu nggak lahir di tahun itu gitu, tapi kamu harus seolah-olah udah lulus S1. Saya mau kamu meng-create itu gitu. Maksudnya supaya kamu tahu, oh saya udah S1. Kamu punya dream juga di situ kan. Jadi seolah-olah saya udah S1, seolah-olah saya udah kerja di perusahaan ini selama 2 tahun, punya pengalaman kerja gitu. Nah, tapi nanti terserah kalau misalkan ternyata I have found iklan yang untuk fresh graduate, saya akan coba cari. Nah, karena memang kalau iklannya dari saya rata-rata kalau memang accountant itu pasti mereka carinya yang sudah punya work experience gitu. Ya. Jarang yang memang fresh graduate kalau perusahaan swasta ya, kecuali mungkin yang kayak CPNS gitu-gitu mungkin ada yang untuk bagian tertentu gitu. Jadi maksudnya kita kan mau buat seolah-olah kamu memang ada di tempat yang posisi yang memang worth it gitu lah buat kalian gitu, yang sesuai. Iklannya pun akan saya sesuaikan tiap jurusan, jadi berbeda. Nanti anak TKJ nggak mungkin saya kasih iklan accountant gitu ya, pasti saya kasihnya programmer, web designer, networker kayak gitu. Jadi nggak akan sama. Begitupun yang di OTKP nanti iklannya mereka sekretari, resepsionis, front desk seperti itu. Ya, jadi nanti akan saya sesuaikan. Kalaupun tidak berdasarkan iklan, karena saya nggak mau nanti kamu kemana-mana. Kalau iklan yang nggak saya tentuin, kamu hanya akan nanti copy paste dari yang udah ada, nggak diedit gitu. Bahkan ada yang sama iklannya yang dipilih accountant perusahaan A,
tapi yang ditulis di ininya malah perusahaan B, kan jadi kelihatan nyonteknya gitu ya. Karena tahun lalu 2 tahun lalu sebelum pandemi itu, 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya bikin tugas ujian praktek itu 2, nulis surat lamaran dan job interview gitu. Jadi nulis surat lamaran kerjanya juga berdasarkan iklan yang saya kasih, jadi di tempat langsung, nggak dibikin PR kan. Nah tapi karena pandemi tahun lalu hanya job interview saja, teman dengan teman. Jadi Ihsan dengan Yusuf, Ihsannya jadi manajernya, Yusufnya yang jadi ininya gitu. Tapi saya maunya tahun ini saya aja yang jadi interviewernya. So I will ask you anything about yourself gitu. Ya jadi semua merasakan sebagai pelamar kerja. Kalau tahun lalu akhirnya nggak gantian karena nggak keburu waktunya gitu. Dan tidak video, tidak tapping, tapi langsung di video call. Jadi nggak ada cut, nggak ada dibagus-bagusin. No, saya langsung tanya kamu, okay, what is your name, you have what skills do you have, kamu punya skill apa. Semua pertanyaan itu ada kok di buku, jadi nanti tinggal dipelajari bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Jadi untuk surat lamaran kerja sendiri nanti sesuaikan yang kamu tulis dengan iklan yang ada ya, gampang. Jadi kamu tinggal ngikutin aja. Kalau di sini oke, kita lihat tadi requirements ya. Mana tadi? Ada iklan misalkan. Nah, misalkan diminta di sini, ini gambarnya nggak kelihatan, female. Nah ini jangan cowok, jangan ngambil ini karena diminta perempuan gitu ya. Nah jadi cowok nggak boleh memilih iklan ini. Nanti kan iklannya beda-beda yang saya kasih gitu ya. Terus misalkan di sini dia punya proficient in Microsoft Office, ditulis di surat lamaran kerja kamu. I am expert in Microsoft Office, such as PowerPoint, Word, and Excel. I also able to do misalkan accounting stuffs ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan accounting seperti itu. Itu ditulis. Jadi requirements ini masuk ke dalam, atau kamu ceritakan, kamu tulis ulang di dalam surat lamaran kerja gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit merangkai katanya. Yang penting mau rajin, mau kerja 2 kali. Kalau nggak bisa langsung bahasa Inggris, tulis dulu pakai bahasa Indonesia ya. Nanti tinggal ditranslate. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tinggal 10 menit waktu belajarnya. Tidak ada. Anissa bisa dipahami penjelasan Miss? Oke, ini Miss lagi rekam video karena tadi lupa minta Pak Yusuf untuk bisa allow record meeting kita ya. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa di share ya tentang penjelasan Miss sambil kalian melihat slide, sambil dengerin aja ya, muka Missnya nggak usah diliatin gitu. Okay, so if you don't have any question, thank you so much for joining this Zoom meeting ya. Sorry kalau penjelasan saya agak panjang atau kecepatan atau agak susah dipahami, bisa nanti tanya sama teman-temannya ya. Yang jelas kesimpulannya, dalam menulis surat lamaran kerja di bahasa Inggris sebetulnya mostly sama dengan bahasa Indonesia, tetapi dari segi format ada perbedaan, di mana kita tidak mencantumkan formulir-formulir atau berkas apa saja yang kita bawa untuk melampirkan melengkapi dokumen surat lamaran kerja kita. Tetapi yang perlu ditulis adalah tadi tanggal surat, alamat perusahaan, salam hormat untuk salam hormat itu salutation ya, dear sir dan segalanya itu. Kemudian opening paragraph pembuka, isi surat berisi kualifikasi kita bisa nyapa, skillnya apa, pengalaman kerja di mana, berapa lama. Kemudian terakhir penutup dan tanda tangan gitu. Oke, see you and keep your body healthy. Jangan sampai gampang sakit ya, patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang halal ya, toiban ya, dan mudah-mudahan semua tetap semangat belajarnya. Thank you so much, sorry for the mistake, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan leave meeting.